Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wa fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah barokah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sehat walafiat. Alhamdulillah, suasana yang insyaallah barokah. Insyaallah, dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, tetap dalam taufik hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam husnul khatimah, mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya, akan mendapatkan syafaatul kubranya nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Allazi yahrumu bil janabati wal haidi ma'a. Yang haram bagi orang yang junub dan haid. Jadi sekaligus dia junub, haid. Kedua-duanya ini haram melakukan beberapa hal bagi orang yang junub. Janabah ya, bagi perempuan yang janabah, kemudian yang haid. Tapi di sini kan tidak ada yang haid. Di sini ada? Hah? Di sini ada yang haid di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Loncat kalau begitu. Ya? Maksudnya ada yang haid. Tidak pernah saya mengatakan ada yang sedang haid. Ada. Ada yang head di sini? Pelungguh mungkin tahu telawan becang kita. Ada yang head, bukan ada yang sedang head. Kan begitu kan? Wah, begitu. Kan tidak ada kan? Tidak ada. Karena yang ini kan sudah tua semua ini. Jadi sudah. Hah? Iya, sudah kadaluarsa semua. Apa istilahnya itu yang sudah? Ya, hah? Yang sudah tidak head itu apa namanya? Expired. Ustaz Haji Ilham, expired. Expired itu sudah tidak bisa dipakai, Bang Bro. Terus? Oh, masih bisa dipakai itu? Masih bisa? Ya, dibisa-bisain sudah ya. Itu. Sebab kalau dalam bahasa Arab itu kan orang yang perempuan yang sudah tidak haid itu namanya ya'is. Jadi sinnul ya'is itu usia yang tidak haid lagi. Apa bahasa kita yang sudah tidak haid lagi itu? Ya, dia bahasa Indonesia murah-murahan ya, itu tidak paham. Sudah paham tadi saya itu. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu kata beliau Imam Syafi'i madamat hayyatan. Jadi tidak punya batas perempuan itu. Tidak punya batas dia. Jadi tidak punya batas dia sebagai perempuan yang dikatakan misalnya putus haid. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i itu tidak punya batas. Madamat hayatan, selama dia masih hidup, selama masih arembokan. Selama masih arembokan. Madamat hayatan, jadi itu. Tetapi kata beliau wal ghalibu, jadi wal ghalibu biasanya perempuan itu dalam mazhab Syafi'i kalau dia sudah berumur 62 tahun, itu sudah dia terputus. Jadi tidak head lagi dia, tidak produktif lagi dia. Jadi itu. Tetapi beliau tetap mengatakan tidak punya batas ya, selama dia masih hidup, dan itu ada kemungkinan bagi dia untuk head, bisa head. Walaupun sudah umur 70, 80 tahun, 90 tahun masih ada kemungkinan dia bisa head.
tetapi kebiasaan dalam mazhab Syafi'i itu 62 tahun. Kenapa? Karena dalam sejarah manusia banyak juga orang yang sudah tua itu bisa hamil kan? Misalnya istrinya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan udah tua, berapa umurnya? Istrinya itu umurnya 98 tahun. Istrinya. Nabi Zakaria berapa umurnya waktu itu? Umurnya 120 tahun. Pada saat itu kan beliau mengadu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mohon supaya diberikan keturunan pada waktu itu. Padahal umurnya sudah berapa? 120 tahun, sedangkan istrinya berapa? 98. Masa nak tahu 198 Ustaz Mustaqim ini. 98 jadi istrinya itu. 98. Sampai beliau waktu itu pesimis Nabi Zakaria. Masa saya bisa punya anak padahal sudah tua ya Allah? Allah katakan gampang itu. Kacang ngaran, ya kan? Hayyin itu gampang, kacang begitu. Nah, bagaimana bentuk kacangnya? Bagaimana bentuk gampangnya? Bi an arudda quwatal jima'. Jadi Allah akan mengembalikan kekuatan jimaknya Nabi Zakaria. Kacang arah. Padahal waktu itu Nabi Zakaria mengeluh, ya Allah, selapu apa kok lemes. Semua badan saya sudah lemes. Jengkul lemes, aking lemes, nail lemes, kenekok lemes, menokno lemes, semuanya lemes semuanya itu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kata Allah. Kan begitu. Huwa alayya hayyin kan? Gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambaran gampangnya? Allah mengembalikan kekuatan Nabi Zakaria, kekuatan jimaknya Nabi Zakaria. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka rahim istrinya. Sehingga bertemulah antara sel apa namanya itu? Sperma dengan zat telurnya itu. Sehingga apa yang terjadi waktu itu? Istrinya Zakaria mengandung, kemudian melahirkan seorang anak namanya Yahya. Ini Yahya ini nama orang yang tidak pernah dinamakan seperti Yahya sebelumnya. Mesa-mesa ambilin dulu naran Yahya. Jadi lahirlah seorang nabi namanya Yahya. Jadi tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini Yahya. Nabi Isa saja lahir dari apa itu? Hanya seorang ibu tanpa ayah. Lebih hebat lagi Nabi Adam. Ya kan? Jadi 3 nabi ini yang lahir fenomenal. Fenomenal nabi bahasanya itu. Hah? Apa? Viral. Fenomenal, masa viral. Jadi 3 nabi ini yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang cukup fenomenal. Nah, fenomenal lah apa bahasanya. Pertama Nabi Adam. Lahir dari atau diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dan bedue tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hebat enggak? Hebat? Oh, luar biasa hebatnya. Yang kedua Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lahir hanya dari seorang ibu tanpa ayah. Hebat enggak? Mana lebih hebat Adam dengan Isa? Ya Adam lah jadi itu. Yang ketiga Nabi Yahya. Lahir dari ada ayahnya, ada ibunya. Lagu lemes doang. Iya kan? Dua-duanya sudah lemes. Sudah tua semua. Ayahnya umurnya 120, ibunya umurnya 98 tahun. Hebat enggak? Hebat? Hebat. Tapi yang dari 3 ini mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Nabi Adam lebih hebat. Diciptakan dari apa? Tidak ada. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi itu. Jadi 3 ini. Adam, kemudian siapa? Isa dengan Yahya. Jadi kalau Yahya alaihissalatu wassalam, beliau lahir dari ayah dan ibu, tetapi keduanya adalah orang yang sudah tua. Sudah uzur, luar biasa jadi itu. Uzur jadi itu. Nah jadi pertama tadi Imam Syafi'i berapa umur Sinul Ya'is itu? 62 tahun. Kalau kata Imam Abu Hanifah
Sinnul Ya'is itu menurut beliau Imam Abu Hanifah 55 tahun. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam mazhab Maliki berapa? 70 tahun. Imam Syafi'i 62 tahun. Imam Ahmad bin Hambal 50 tahun. Hafal. 55, 70, 62, hekat. 55, terus 6, no. 55, 70, 62, hekat. 55, terus 70, 62, hekat. 55, 70, 62, hekat. Masa udah hafal? Hah? Jadi nanti kalau ditanya nanti coba Ustadz Haji Ilham. Hah? 55, 65, 70. Nah, 65. Mazhab Haji Ilham. Haji Ilham. Ulang ke berapa? 55 berapa? 55, Terus? 60. Malik kurang-kurang 70. Terus 55, 70, 62, hekat. Berapa hekat itu? Berapa hekat? Iya. 50. Jadi sengaja yang taruh 55 itu paling atas karena itu kan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu paling tua, senior kan? Di bawahnya itu Imam Malik. Yang taruh di nomor 2, 70. Nomor 3 itu Imam Syafi'i. Paling junior itu siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 55, 70, 62, hekat. Masa Anda hafal ini? Itu Sinnul Ya'is. Hafal? Sudah hafal. Nah, kemudian yang pertama yang tidak boleh dilakukan bagi orang perempuan yang janabah dan haid itu al-lubsu fil masjid. Sudah tadi malam nih, kemarin ini. Ya, kemudian yang kedua qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraah. Tidak boleh dia membaca Al-Qur'an dengan niat membaca. Membaca Al-Qur'an maksudnya, tidak boleh. Yaitu at-tilawatu labzon, tidak boleh. Minan natik. Jadi dari orang yang bisa berbicara itu tidak boleh dia membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau orang daku? Apa daku? Ahros itu apa? Bisu. Bisu. Ya, bagaimana orang bisu kalau dia baca Al-Quran dengan apa? Kan dengan isyarat dia baca kan? Dengan isyarat begini dia baca. Kemudian dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan janabah, boleh tidak? Tidak boleh. Karena orang bisu itu ucapannya itu dengan isyarat. Sama seperti orang yang normal, dia mengucapkan dengan suara. Tidak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh ya. Jadi itu. Jadi orang bisu tidak boleh dia membaca Al-Quran dengan apa? Dengan isyarat itu tidak boleh. Jadi itu. Karena isyarat itu li'annaha bimanzilatin nutqi. Itu sama hukumnya, sama apa namanya itu? Mana terus ini? Kemudian walau biharfin, walaupun dengan satu huruf tidak boleh. Nun, misalnya ini. Terus kenapa anda? Sod. Atau yang 2 huruf, 3 huruf, alif lam mim, yasin. Apalagi lebih. 1 huruf saja tidak boleh bagi orang yang janabah atau yang haid membaca Al-Quran. Jadi itu tidak boleh. Walau qasadad doa, tetapi kalau dia berniat berdoa dengan bacaan itu. Misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kan bagian dari ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan ada ayat itu kan? Itu kan bagian dari ayat itu. La ilaha illallah. Kemudian dia niatkan untuk berdoa. Bagaimana ini? Boleh? Boleh kalau itu ya. Itu. Ini bagi orang yang janabah atau orang yang haid. La ilaha illallah. Misalnya dia ikut zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh dia ucapkan la ilaha illallah. Asalkan ucapan la ilaha illallahnya itu dengan niat dia membaca doa, bukan niat membaca ayat
Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu. Jadi dia niatkan zikir, dia niatkan doa, boleh jadi itu. Atau dia ucapkan misalnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan bagian dari ayat juga kan? Nah, kalau dia niatkan alhamdulillah itu sebagai zikir, boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu. Banyak ulama berbeda pendapat tentang masalah mana lebih afdal kita membaca la ilaha illallah atau alhamdulillah. La ilaha illallah atau alhamdulillah. Ada ulama yang mengatakan alhamdulillah lebih hebat dari ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam dalam alhamdulillah itu ada dua di sana. Dua kandungan. Pertama dia mengandung kalimat tauhid. La ilaha alhamdulillah, lillah kan? Kalimat tauhid. Yang kedua dia mengandung kalimat hamd, pujian, yaitu alhamdu. Kenapa alhamdulillah lebih hebat daripada kalimat la ilaha illallah? Karena pada kalimat alhamdulillah itu mengandung dua. Ada di sana kalimat tauhid, ada juga di sana kalimat pujian. Hamdun di sana ada. Alhamdu yang satunya lillah. Jadi lillah itu kalimat tauhid. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan berzikir, mengucapkan alhamdulillah lebih afdal, lebih hebat pahalanya daripada ucapan la ilaha illallah. Itu pertama. Bapak ada juga hadis yang mengatakan barang siapa membaca alhamdulillah akan dicatat 20 kebaikan. Ya kan? Oh bukan 20, 30 kebaikan. 30 kebaikan dan akan dihapus 30 kejelekannya. Jadi itu. Barang siapa yang baca la ilaha illallah akan dicatat baginya berapa? 20. Jadi bandingannya kalau alhamdulillah berapa? 30. Kalau la ilaha illallah 20. Jadi itu dasar bagi ulama yang mengatakan kalimat alhamdulillah lebih afdal daripada kalimat la ilaha illallah. Tetapi ada ulama yang mengatakan la ilaha illallah lebih hebat daripada alhamdulillah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah. Dialah yang akan membuka miftah? Sebagai kunci. Jadi kunci surga itu adalah apa? La ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, tetapi la ilaha illallah. Jadi itu alasan ulama. Kemudian la ilaha illallah itu apa? Semua nanti akan ditanya tentang masalah itu di dalam kubur. Jadi pertanyaan nanti yang paling itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ini alasan ulama yang mengatakan bahwa la ilaha illallah lebih hebat daripada alhamdulillah. Ala kulli hal, mayoritas ulama tetap mengatakan la ilaha illallah lebih afdal, lebih tinggi dari alhamdulillah. Sila lagu ben-ben pun. Pelungguh makin mau pakai alhamdulillah, mau pakai la ilaha illallah, yang penting kita mau. Ya, yang penting kita mau. Hanya itu. Ini begejuh doa lagu nu gawe-gawe. Wah, bagusan alhamdulillah, honde bagusan la ilaha illallah. Lagu ni nu bae nya rembut biwihin. Jadi itu. Dah pernah jadi itu. Gandong turun begejuh doa. Bagusan ni honde bagusan ni honde bagusan. Lagu ni nu gawe-gawe. Jadi itu, ini jadi masalah kan? Jadi itu, silahkan. Pelungguh mau pakai la ilaha illallah, mau pakai alhamdulillah. Misalnya ketika pelungguh berzikir di majelis zikir, silakan pakai itu mana-mana. Jadi itu. Tetapi tentu majelis yang paling afdal kalau menurut Nabi itu adalah majelis ilmu. Ya kan? Seandainya kalau kita memilih ada di antara dua majelis ilmu atau majelis zikir di satu tempat, maka mana yang lebih hebat, mana yang lebih afdal kita pilih? Majelis ilmu ketimbang majelis zikir. Jadi itu lebih afdal majelis ilmu kita hadiri. Kenapa? Sebab hum ya'lamunal fiqha. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dia akan bisa mengetahui tentang hukum-hukum agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'allimunal jahil. Dia bisa mengajarkan orang yang bodoh. Begitu dia pulang dari majelis ilmu, dia kasih tahu orang. Nah, itu hebatnya. Tetapi kalau majelis zikir,
hum yazkurunallaha wa yas'alunahu. Jadi mereka itu kerjanya apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Setelah itu mereka berdoa. Fa in syaa. Itu kata Nabi. Fa in syaa. Kalau Allah berkehendak, a'tahum, Allah akan mengabulkan doanya. Tetapi fa in syaa, kalau wa in syaa, kalau Allah berkehendak, Allah akan menolak permohonannya. Jadi itu. Tapi kalau orang hadir di majelis ilmu itu ya pasti arak doang mau ilmu. Ada saja. Ada saja. Jadi itu. Dia tahu dia mau. Nah, kalau kita sudah tahu, nah nanti ada modal kita untuk memberitahukan orang lain. Kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Jadi kata Nabi, hanya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, mu'alliman. Sebagai apa? Sebagai guru, sebagai pengajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu mu'alliman. Jadi itu dasarnya ulama mengatakan bahwa paling afdal majelis itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, jadi itu. Nah, kemudian awis sana'i awil isti'azati awil azkari fala yahrumu. Jadi kalau dia niatkan ayat yang tadi itu untuk apa? Untuk as-sana, memuji Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa, atau misalnya dia membaca ta'awuz, atau misalnya dia berzikir, niatnya misalnya subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Itu kan ayat ya. Tetapi dia niatkan itu sebagai doa. Doa apa? Doa musafir. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh dia baca bagi orang yang haid atau orang yang junub atau janabah. Boleh jadi itu. Kemudian wali qiraatil qur'ani halatun. Bagi bacaan Al-Qur'an itu ada beberapa keadaannya. Yang pertama, tauratan yaksidul qur'ana faqad fayahrumu. Kalau misalnya orang yang haid atau orang yang janabah niatnya membaca Quran saja, fayahrumu, tidak boleh, haram hukumnya. Ini bagi orang yang janabah atau haid. Jadi niatnya hanya membaca Quran. Wa taratan yaksidu ghairul Qur'ani fala yahrumu. Atau misalnya niatnya apa? Ghairul Quran. Dia berniat bukan membaca Al-Quran. Fala yahrumu. Maka tidak haram dia, boleh dia, jadi itu. Wa taratan yaksiduhuma fayahrumu. Atau dia berniat keduanya. Dia berniat membaca Al-Quran, sekaligus dia berniat membaca doa misalnya. Bagaimana hukumnya? Fayahrumu. Maka haram hukumnya, tidak boleh. Wataratan yutlik. Atau dia tidak berniat apa-apa. Tidak berniat membaca Al-Quran, tidak berniat berdoa, tidak berniat zikir misalnya. Pokoknya dia baca. La ilaha illallah, dia baca itu saja. Tidak ada niat-niat napi-napi. Bagaimana hukumnya? Fala yahrumu. Fala yahrumu. Boleh. Artinya tidak haram. Jadi itu. Kemudian allazi yahrumu bil haidi faqat arbaatun. Ini yang haram bagi orang yang haid. Itu ada 4. Yang haid saja ini. Yang haid saja ya. Yang pertama as-saumu, puasa, tidak boleh bagi orang yang haid berpuasa. Fa izan qata'ad damu. Kalau misalnya darahnya terputus, suci dia pada waktu itu, halalah saumu, boleh dia berpuasa walau qoblal gusli, walaupun dia belum mandi. Belum mandi. Misal putus dia darah haidnya, kapan? Sebelum subuh. Deman mandi, berniat, aku puase lema aru, misal kan? Berniat misalnya, lagu deman mandi, boleh? Boleh? Boleh. Pada nama itu. Naningkah ngoyang deman ngono jampireun ni man berniatan bulan Ramadan misalkan. Kalau di keman berniat puasa lima aru ni, aku puasa lima aru ni misal bulan Ramadan ni misal, deman mandi junub, sah dia? Sah, enggak jadi masalah, jadi itu. Paham ini? Jadi itu. Ngoyang kan Malik.
Deman subuh lagu no. Muka subuh jadi kanggo masih mengoyak. Ngoyak kan Malik jadi itu. Kemudian yang kedua, al-mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Tidak boleh apa namanya al-murur. Habis? Oh, kemeno kemen. Ganda mentedo kejamil oleh. Tersinggung kilo Ustaz Mustaqim ini. Mesuruh kengkah ruan. Kah? Masih? Ya. Tinggal berapa menit? 10 menit. 14. Andot julum ituan. Parah julum. Al-murur fil masjidi in khafat talwisahu. Tidak boleh bagi orang yang haid itu apa? Lalu lalang di masjid. In khafat talwisahu, kalau akan dikhawatirkan masjid itu akan menjadi kotor. Fayajuzu illam takhaf talwisahu al-mururu. Tetapi kalau tidak dikhawatirkan darah haidnya akan menetes di masjid, boleh dia hanya lewat saja, al-murur, lewat saja. Tabi'unin. Jadi itu. Bikan kena tabi'. Orang bertabi' doang. Ini namanya al-murur. Lagu dan dia leto-leti. Tabi'unin jebucun. Malik kentulah. Tabi'unin. Bukan al-murur itu aja. Sekedar dia lewat. Tetapi dengan catatan, dengan syarat, jangan sampai dia mengotori masjid dengan darah haidnya. Jadi itu. Kudu pempes. Itu caranya. Dunal lubsi, tidak boleh dia berdiam. Walaupun misalnya dia pakai pempes 10. Kami merut dia inakakan kan ia hatam. Ulah gua kadu pempes 10 ni ni. Boleh? Boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena dia diam. Diam masalahnya. Jadi itu. Kecuali kalau dia hanya betabik doang. Dia hanya lewat saja. Jadi itu. Yang ketiga, at-talaku, talak. Wa yusamma at-talaq, wa yusamma at-talaqa al-bid'i. Jadi tidak boleh mentalak apa namanya istri, ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Itu namanya talak bid'i. Bahwa ayyutalliqar rajulu imratahu al-madkhula biha wa hiya haidun. Itu jangan itu. Au tuhrin jama'a fihi fatalaku yahrumu walakinahu yanfuzu. Tidak boleh kita mentalak istri di dalam keadaan dia haid. Haram hukumnya. Tetapi tetap sah hukumnya. Sah dia. Sah hukum talaknya tetapi haram. Berdosa. Berdosa tetapi sah. Ini paham ini? Ini yang memperkejuh lawan. Kan wah kepiram anu apa rando saya ngampiran nak kakek. Aku nyekek haid tenu. Kan dia ganggu dengan besiang nyeket haid nu. Imaan walaupun dalam keadaan haid tetap jatuh talaknya. Walaupun haram dalam arti berdosa. Jadi itu. Keempat, al-istimta'u wal mubasyaratu bima baina surrati war rukbah. Jangan istimta'. Istimta' itu artinya apa artinya berjorak-jorak kaca senina no. Hah? Cumbu rayu. Jangan bercumbu rayu. Wal mubasyaratu, jangan saling apa mubasyarah, saling ngapiarana? Ndek jelosok-osok. Nempel-nempel. Jadi itu bima baina surrati wa rukbah, antara pusat dengan lutut, bahaya. Bahaya. Ngono-ngonen melet temlaun. Nah, ini bahaya di sana. Saduz zara'i ada di sana itu. Kan ada katanya jangan bermain-main di dekat sumur. Bahaya nanti tuh, kecemplung ngomlaun. Wandek boyo-boyoan doang ini. Tawakan dah ni. Daimaan. Bahaya nanti. Iza qamaz zakar amyal basar. Itu pepatah Arab. Lamun wah nganjang menono petang penggita. Itu pepatah Arab itu. Pepatah Arab. Iza qamaz zakaru amyal basaru. Lamun wah menono nganjang petang penggita. Jangan kasih tahu. Ustaz Haji Ilham. Itu. Iza qamaz zakar amyal basar. Jadi itu. Paham ini? Bahaya itu, mituan. Jadi itu.
Yang pun haraman dan kanggo no lamun senina dalam keadaan head, jangan kita bermain-main di antara apa? Apa ini? Sumur. Ini pusat dengan lutut. Jadi itu. Kenapa? Iza qamaz zakar amyal basar. Nah itu. Lamun nganjeng menono petang penggita ada. Itu. Waqtalafat abairul fuqaha fi zalik. Kemudian hati wayang kahane. Allah Subhanahu wa taala. Kitabus shalah. Insyaallah minggu depan kita masuk ke bab salat ya. Ya. Ada waktu ini? Oh, satu. Pak Ilham silakan. Ya, ya benar menarik ini. Tadi disampaikan bahwa kalau ada zikir dan ilmu, nanti ada majelis zikir dan majelis ilmu lebih bagus majelis ilmu. Nah, yang saya perhatikan di masjid ini, Tuan Guru lagi di sini ada majelis ilmu, tapi di sebelah itu ada orang ngaji kadang-kadang gitu. Mana yang lebih bagus itu? Yang ngaji di sebelah atau majelis ilmu di sini? Ada yang ngaji di sebelah. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait wanita yang sedang haid, ada kalanya dia sebagai peserta MTQ. Tiba-tiba datang bulan ketika dia harus tampil. Nah, ini bagaimana? Adakah istilah darurat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur. Langsung. Mana lebih kita pilih antara majelis ilmu atau majelis apa itu? Tilawah ya. Tilawah lah kita bahasakan itu majelis tilawah. Tetap majelis ilmu itu paling tinggi, itu paling afdal. Tidak ada yang mengalahkan setelah pegawaian perbuatan wajib itu, tidak ada yang mengalahkan kelebihan namanya ilmu, tidak ada itu. Sebab orang yang hadir di majelis ilmu itu secara otomatis ada tilawahnya ada di sana, zikirnya juga ada. Semua masuk di sana. Zikirnya ada di sana, tilawah qiraatnya juga masuk di sana, semuanya ada pada majelis ilmu. Lebih kalau kita misalnya hadir di majelis ilmu tafsir, majelis ilmu misalnya hadis, majelis hadis, itu luar biasa. Jadi itu. Makanya ini keistimewaan orang yang ulama-ulama yang dikategorikan ahlul hadis itu nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang ahlul hadis itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat yang khusus. Dia akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khususiat orang yang kompeten di dalam hadis. Kenapa? Karena dia yang dianggap sebagai pewaris Nabi. Orang yang terus berkecimpung di dalam masalah hadis. Ini kelebihannya. Kalau ulama-ulama yang lain yang bukan terjun dalam hadis misalnya, dia akan dikumpulkan bersama ahlul jannah yang lain. Tapi ini khusus, dia nanti akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Iza ra'aitu rajulan min ahlil hadis." Kalau saya melihat, kata Imam Syafi'i, seseorang itu dari ahli hadis, kalau saya lihat orangnya, maka saya seperti ra'aitu, saya seperti melihat ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya melihat ulama hadis, itu seperti saya melihat salah seorang dari sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang tekun di dalam hadis, jadi itu. Okay? Jadi itu pantas saja kalau ulama mengatakan ahlul hadis hum ahlun nabiyyi. Jadi ahli hadis itu merupakan mereka itu adalah keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi. Karena dia secara tidak langsung sedang berkomunikasi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang dia baca itu kan ucapan Nabi. Ucapan Nabi, seolah-olah dia sedang berdialog dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap majelis ilmu itu tetap lebih tinggi dari majelis-majelis yang lain. Jadi itu. Tutup. Dendik jawab pelungguh. Masih. Itu kan? Apa tadi pertanyaannya? MTQ. Hah? Perempuan yang ikut MTQ. Terus? Dendik lah singan muahid gitu.
Dia tentu kalau darurat, darurati karena darurat misalnya MTQ misalnya itu. Lagu ini nak tahu niatan salah pun baca no. Ini nak tahu niatan sebagai Dia niat dia mungkin kena niat lomba pelinggih nasing. Niat zikir, niat doa, niat baca apa tadi itu? Ndara kena niat lomba liti. Ya? Ndak maksudnya kalau dia membaca Al-Qur'an, kalau niatnya untuk berdoa, bukan membaca Al-Qur'an boleh. Jadi itu paham nih ke? Ndara kena dia membaca Al-Qur'an niatnya lomba. Dia tidak paham Nabi kena apa kena? Tidak dia jadi peserta MTQ. Iya betul. Tetapi kalau dia memang bisa nanti selama dia membaca Al-Qur'an itu dia berniat membaca Al-Qur'an itu dengan